Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan dalam Keluaran 38 ayat 21-31 dengan judul Hidup sebagai Pengelola Anugerah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Inilah perincian bahan yang digunakan untuk kemah suci, kemah tempat hukum Allah yang atas perintah Musa disusun oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Bersama Bezaleel terus serta Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan perancang, seorang penyulam kain dari benang ungu tua, ungu muda dan merah tua serta linen halus. Semua emas yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan pada tempat kudus adalah emas dari persembahan ujukan sebanyak 29 talenta dan 730 shikal menurut shikal tempat kudus. Perak dari jemaah yang terdaftar sebanyak 100 talenta dan 1.775 shikal menurut shikal tempat kudus. 1 beka atau setengah shikal setiap orang menurut shikal tempat kudus bagi setiap orang yang didaftarkan yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk membuat alas-alas tuangan untuk tempat kudus dan alas-alas tuangan untuk tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari 1.775 shikal itu, ia membuat kait-kait untuk tiang-tiang itu, melapisi kepala tiang itu dan menyambung tiang-tiang itu. Tembaga dari persembahan ujukan ada 70 talenta dan 2.400 shikal. Dari tembaga itu ia membuat alas-alas pintu kemah pertemuan, mesbah tembaga dengan teralinya dan segala perlengkapan mesbah itu. Juga alas-alas tiang sekeliling pelataran, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok untuk pelataran sekelilingnya. Saudara, Keluaran 38 ayat 21-31 berisi rincian bahan yang digunakan untuk membangun kemah suci, yaitu jumlah emas, perak, dan tembaga. Rincian ini disusun oleh suku Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun, serta Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Bersama Bezaleel turut serta Aholiab, anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan perancang, seorang penyulam kain dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linen halus. Mereka mencatat secara rinci jumlah emas, perak, dan tembaga yang dipakai untuk membangun kemah suci. Sekilas bagian ini mungkin tampak seperti laporan akuntansi biasa. Holman, seorang ahli perjanjian lama, menekankan tentang rincian bahan-bahan ini menunjukkan persembahan umat bukan dikelola secara sembarangan, tetapi di dalam pengawasan yang bertanggung jawab. Segala sesuatu dihitung, dicatat, dan diawasi. Tidak ada yang samar, tidak ada yang disembunyikan. Dengan demikian, rincian ini menunjukkan bahwa tempat kediaman Allah tidak hanya dibangun dalam kekudusannya saja, tetapi juga dengan pengelolaan yang tepat dan bertanggung jawab. Saudara, seringkali kita memaknai kekudusan hanya sebagai menjauhi dosa. Tapi teks ini mengingatkan kita bahwa kekudusan juga menyentuh cara kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Allah peduli kepada cara kita menggunakan waktu kita, mengelola talenta kita, serta bagaimana cara kita memperlakukan kesempatan, juga melaksanakan tanggung jawab. Segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah. Waktu 24 jam sehari bukan milik kita sepenuhnya, itu adalah pemberian Tuhan. Hidup sebagai penata layanan berarti mengatur waktu dengan sadar, bukan membiarkannya terbuang. Menyusun prioritas berdasarkan nilai kekal, bukan sekedar kesenangan sementara. Kemudian kita juga belajar menjalani aktivitas, entah itu belajar, bekerja, olahraga, melayani, bersekutu dengan keteraturan dan tujuan rohani. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar.
Saudara, langkah konkret apa yang perlu saya atur ulang agar hidup lebih tertata bagi Tuhan? Kiranya Allah memberikan kita hikmat untuk menjadi pengelola anugerah-Nya yang bijaksana dan bertanggung jawab. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami menjalani hidup dengan bijaksana dan penuh hikmat. Mari Tuhan, kami begitu rapuh, kami begitu ceroboh Tuhan, yang mungkin terkadang kami memperlakukan pemberian anugerah yang Engkau berikan kepada kami dengan sewenang-wenang dan semau-mau kami Tuhan. Ampuni kami atas hal itu Tuhan. Mari Roh Kudus terus tambahkan kebijaksanaan dalam diri kami, hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengelola waktu, kami bisa mengelola talenta yang Engkau beri, anugerah yang Engkau berikan Tuhan. Itu semua kami bisa kelola dengan bertanggung jawab. Dan kami rindu bahwa setiap apapun yang kami kerjakan itu bisa memberikan kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat juga Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami. Sebentar kami akan memulai hari yang baru ini. Kau yang menolong kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, menolong kami di dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil di hari ini Tuhan, dan menolong kami juga Tuhan untuk menjalani hari ini agar senantiasa menyenangkan Engkau. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.